Kanti Wejanis. Aku juga merasa bahwa sekolah kami aneh. Ibu juga senang sekali mendengar Pratama mau menjadi petani. Sekarang silahkan duduk. Kamu duduk di sebelah Randy ya. Bu Rahayu menunjuk bangku kosong di sebelahku. Yang merana, rakyat bingung dibuatnya. Arah mana kan seharusnya? Runyam keadaan. Rangkaian roadshow 10 kota peluncuran novel Cita-Cita Titik 2 Petani karya Kanti Wejanis berlangsung Kamis 2 Februari 2023 di Kaula Kopi, Pedurungan, Kota Semarang. Gelaran roadshow ini sendiri terselenggara berkat kerjasama sejumlah pihak seperti Taman Baca di Tebet, Indonesia Writer, dan Perkumpulan Literasi Indonesia. Yang ditinggalkan sejarah sejak Mataram Sultan Agung atau Selain menyaksikan peluncuran novel Cita-Cita Titik 2 Petani karya Kanti Wejanis, peserta juga disuguhi penampilan monolog, puisi, dan perform kesenian lainnya. Novel Cita-Cita Titik 2 Petani ini sendiri mengisahkan sekelompok anak remaja yang kemudian tumbuh bersama hingga dewasa. Kisah persahabatan Tama, Randi, dan Menik, murid SMP Nusantara di Yogyakarta. Randi yang ingin menjadi komikus, Menik ingin jadi bintang film, sementara Tama ingin menjadi petani. Cita-cita yang tidak biasa itu menyatukan mereka, hingga tanpa terencana menjadikan mereka pendobrak sistem pendidikan otoriter. Tidak hanya mendobrak sistem di sekolah, tetapi juga sekaligus menghentikan nilai usang dalam keluarga dan masyarakat. Kanti Wejanis menuturkan latar belakang diterbitkannya novel ini berangkat dari keprihatinan penulis terhadap keadaan negara Indonesia yang agraris tetapi mengalami kekurangan petani. Kondisi semakin memprihatinkan dengan semakin masifnya konversi lahan pertanian menjadi bangunan dan proyek lain yang secara perlahan menjadikan petani semakin terpinggirkan. Novel ini juga sekaligus sebagai upaya penyadaran masyarakat agar melakukan introspeksi terhadap lingkungan sekitar, berdaulat dengan kebutuhan perutnya sendiri supaya tidak tergantung kepada pihak lain. Dari judulnya aja mungkin udah terbayang latar belakang saya menulis cerita ini apa. Latar belakangnya adalah keprihatinan saya terhadap keadaan negara kita, negara agraris tapi masih kekurangan petani. Lahan-lahan kita juga semakin banyak yang dikonversi menjadi bukan tempat untuk bertani lagi, penyerapan air dan lain sebagainya. Jadi saya punya harapan ketika buku ini ditulis akan semakin banyak orang yang sadar bahwa profesi menjadi petani itu sangat penting dan kita harus ingat bahwa bertani itu tidak hanya menanam padi tapi juga berbagai hal mulai dari kehutanan terus termasuk juga menjadi nelayan itu bagian dari pertanian gitu. Bagian seperti bikin furniture ini semua kan dari pohon, lalu pakaian ini yang dipakai juga dari katun. Jadi kita dengan menjadi petani ini simbol bahwa untuk menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, kita harus bisa mengurus perut kita sendiri dulu. Dan dengan demikian kita tidak tergantung pada siapapun. Dan saya berharap teman-teman muda yang membaca ini terinspirasi untuk berani menjadi dirinya sendiri gitu. Tidak hanya melulu bercita-cita yang sudah dibentuk yang ujung-ujungnya adalah mencari keuntungan, tapi ikuti kata hati dan serius, fokus, maka apapun itu mungkin. Kedepan penulis berencana untuk menerbitkan karya dalam edisi bahasa Inggris dan menggandeng sejumlah penerbit luar negeri untuk semakin menyebarkan informasi dan pesan dalam novel tersebut. Tim Liputan, Simpang 5 TV.